Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin amma ba'd. Pagi ini saya ingin menyampaikan catatan ringan terkait dengan diskursus nasab. Satu abad lebih menghormati maqasidus syariah habaib di Nusantara ini. Di tengah masyarakat Nahdliyin tidak ada itu dialog-dialog yang memunculkan antara istilah pribumi dan imigran. Munculnya kan baru berapa tahun terakhir ini, 2-3 tahun atau 5 tahun terakhir. Bahkan tidak pernah diganggu gugat pengaku-akuannya sebagai cucu Nabi. Tidak pernah diganggu gugat. Semuanya menerima dengan baik, dengan berbagai pola tingkah habaib yang luar biasa selama 1 abad lebih. Tapi ini seperti bom waktu yang ketika dibiarkan makin melonjak, makin arogan. Ada yang WA ke saya, itu kan oknum, hanya 1-2 habib. Iya, kalau yang ngomong itu bukan sebagai ketua Robitoh. Habib Taufik itu kan ketua RA, ketua Robitoh, standar untuk keseluruhan masyarakat Alwi sebagai bagian daripada jamaah Robitoh. Dan ketika dia berbicara dengan mengeluarkan istilah-istilah yang saya tidak enak untuk mengulang kembali, didukung dengan beberapa habaib yang lain. Dan itu juga sudah dimulai oleh tokoh-tokoh sentral habaib. Dimulai dengan Habib Rizik membuat sebuah pernyataan kepada Gus Dur, bagaimana istilah-istilah yang mereka keluarkan untuk para kiai yang tidak sejalan dengan mereka, bagaimana istilah-istilah yang mereka keluarkan untuk NU, untuk aktivis NU, Banser, Ansor, dan untuk orang-orang yang disepuhkan, dituakan di NU. Masih terekam semua itu. Itu tak kunjung berhenti, akhirnya seperti bom waktu saja. Kiai Imad itu merupakan bom waktu ketidaknyamanan masyarakat Jawa terhadap habaib yang notabene sebagai imigran yang dimuliakan, dihargai, tetapi nggak tahu diri. Cenderung dalam tanda kutip bikin onar. Semua masyarakat tahu. Belanda kan juga ya pinter, nggak akan mengangkat tokoh-tokoh terpercaya itu dari masyarakat pribumi, sehingga mengambil tokoh yang sekiranya memiliki kesamaan basis keagamaan yang sama, Islam, tapi bukan dari Nusantara, ya dari Yaman itu. Belanda kan di sini kan tidak hanya menguasai dalam konteks secara frontal kekuasaan melalui sistem kekuasaan saja, tapi mereka juga memiliki para ilmuwan, para antropolog, sosiolog yang betul-betul diminta untuk memahami masyarakat Nusantara. Mereka itu menjajah tidak hanya dengan senjata api, tapi mereka juga mencoba memahami masyarakat Nusantara secara akademik, secara ilmiah, dengan perspektif sosiologis, antropologis, yang itu dibaca oleh pemerintah Belanda. Masyarakat Nusantara ini itu masyarakat yang tegolarane ora tego patine. Mereka dalam konteks-konteks yang berhubungan dengan nyawa, mereka bisa bersatu, tidak mudah untuk berpisah. Berbeda dengan masyarakat Yaman, gak tegolarane ya ora tego patine. Mereka kompak. Sistem rasial masyarakat Yaman itu lebih kuat dibanding masyarakat Jawa.
sehingga mereka kuat. Pintu masuk satu klan, pintu masuk dari klan Ba'alwi dari Yaman, berapa keluarga diajak oleh pemerintah Belanda itu bisa ngajak bedol desa di Yaman untuk ke Nusantara ini. Makanya Habaib banyak di Nusantara ini. Karena memang Yaman itu betul-betul kawasan miskin. Banyaklah buku-buku yang menjelaskan itu, bagaimana latar belakang Yaman. Bahkan sampai sekarang pun Yaman kategorinya kan negara tertinggal. Ya kita, pandangan Ainur Rahmahnya itu tidak hanya basa-basi total, sehingga melihat pemerintah Belanda akrab dengan orang-orang Yaman, bahkan pemerintah Belanda membuat panggilan spesial sebagaimana yang ditulis oleh Snogorgronyo dengan panggilan Habib itu tersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga masyarakat pun memanggil istilah Habib itu akar sumber istilah itu sebenarnya kan juga ada dalam Al-Quran. Orang-orang yang mengaku dekat dengan Allah dari Yahudi mengatakan nahnu ahibba'ullah. Dari Nasrani mengatakan abna'ullah itu. Tapi terlepas dari akar linguistik dari terminologi Habaib ini, kembali ke pandangan ulama kita yang betul-betul Ainur Rahmah memandang sesama umat Islam. Secara umum untuk konteks kemanusiaan ulama kita itu kan luar biasa. Nilai-nilai kemanusiaan ulama kita itu betul-betul terrefleksi dari nilai-nilai ketauhidan. Karena ajaran aqaid seket ulama-ulama kita itu sudah sangat kuat sejak wali songo. Bagaimana sifat wajib 20 itu membentuk konsep tauhid yang luar biasa di kalangan ulama Nusantara. Sifat profetik, nubuah yang dimiliki oleh Nabi, itu betul-betul membentuk nilai kemanusiaan ulama-ulama kita. Sehingga ulama-ulama kita itu sadar betul antara ketauhidan dan kemanusiaan itu nggak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan, ibaratnya begitu. Apalagi status Habib yang kedatangannya di Indonesia dengan status Muslim. Wow, ya lebih sayang lagi ulama kita itu. Bentuk kepercayaan ulama kita secara sosiologis, antropologis dengan lingkungan, ruang publik, dalam konteks kemanusiaan dan ketauhidan itu sangat kuat. Selain memang kepasrahan para ulama kita terkait dengan qadha qadar al-khairu wal wasyarru bi masyiatillah, sehingga eksistensi antropologis sosiologis ulama kita itu berbanding dengan keyakinan berada dalam jalinan suci dengan Allah dan dengan kesemestaan ini. Ini betul-betul energi positif yang dimiliki oleh ulama kita. Kita bangga punya ulama yang berjiwa seperti ini, baik dari aspek ketauhidan, kemanusiaan, kosmologis, sangat kuat ulama-ulama kita di Nusantara ini. Sehingga ketika melihat Habaib dekat dengan Belanda, itu tetap masih dianggap positif. Kalaupun di lapangan Belanda yang akrab dengan Habaib itu harus berlawanan dengan para ulama-ulama kita, dengan masyarakat Nusantara. Kalau intrik politik Habaib dengan Belanda itu terbongkar dengan sistem teknologi informasi seperti sekarang ini, ya pastilah setelah Belanda kembali ke negaranya dan Indonesia merdeka itu Habib akan diusir, suruh kembali semua ke Yaman. Tapi saat itu kiai-kiai kita
memahami habaib itu kan dari kulit luarnya, dari Islamnya, dan dari nampak baiknya itu. Tidak tahu secara real politik di depan mata kalau ternyata para habaib itu banyak jadi kenil-kenil Belanda. Hatta ulama kita memahami Habib Utsman yang dikira betul-betul bisa menjadi mediator umat Islam relasinya dengan kolonial, ternyata di balik itu betul-betul Belanda. Ya, Habib Utsman itu betul-betul Belanda. Doanya aja untuk Belanda, untuk Ratu Helmina, dan mendoakan supaya lebih lama lagi dan betul-betul menjadi penguasa di Nusantara ini. Ulama-ulama kita nggak tahu, bahkan nggak tahu sampai ada surat menyurat Habib Utsman bin Yahya dengan Senokor Gronyo Habib Utsman untuk merekomendir agar Belanda menindak kelompok-kelompok pejuang Nusantara yang menurut Habib Utsman itu justru dikatakan sebagai buhot. Lam-lam penjajah kok dikatakan buhot. Pemerintah kolonial Belanda itu bukan pemerintah resmi, tapi pemerintah penjajah. Pemerintah yang mengusir warga Nusantara dari rumahnya dan mengambil hasil bumi, mengeksploitasi tenaga masyarakat untuk bekerja, dan hasilnya dibawa ke pemerintahan pusat di Belanda sana untuk keberlangsungan sumber daya alam Nusantara ini, untuk keberlangsungan sistem kekuasaan Belanda. Harusnya melakukan peperangan itu kan wajib, seperti konsistensi ulama Nusantara kita yang tidak pernah mau diajak kerjasama dengan kolonial. Habib Utsman di mata ulama dikira sebagai jembatan, nggak tahu persis bagaimana kedap-kedip atau trik-intrik Habib Utsman dengan Belanda. Kalau tahu, ya tentu dari dulu udah sangat tegas ulama-ulama kita. Selain status kemusliman, Habib Utsman dan Habib-Habib yang jadi kenil-kenil Belanda, itu juga mereka cenderung membawa kearaban mereka. Karena masyarakat Nusantara ini mengapa menghargai orang-orang Arab? Karena memang telah banyak mendapatkan pembelajaran dari Wali Songo yang notabene dengan simbol kearaban. Sehingga melihat orang Yaman itu seperti melihat para Wali Songo saja. Enggak tahunya yang Arab Ashraf Ula abad 15, Wali Songo ini betul-betul berjuang dakwah, membebaskan, mencerahkan di luar dugaan, yang bersimbol Ashraf Thani ini sebelum ada penelitian datang di negeri ini ya dihormati, meskipun di situ ada akal bulus, ada strategi busuk, unholy alliance, kerjasama busuk dengan kolonial dan kapital. Karena selain para habaib mendukung kolonialisme, juga sangat mendukung kapital. Rata-rata mereka juga menggunakan istilah dagang. Tapi ternyata kapitalisme, keberagamaan dengan status Islam, dan kolonialisme itu campur aduk. Sehingga kalau istilah zaman Nabi itu ya disebut munafik itu. Baik dengan umat Islam untuk mengidentifikasi sebagai kebersamaan sesama umat beragama yang sama-sama Islam, tapi dalam konteks tertentu bisa baik dengan orang-orang kafir, dalam konteks ini lawan, hanya kepentingan untuk kapital, untuk ekonomi. Kalau istilah Nabi itu istilahnya
kepentingan jarahan. Ini luar biasa. Dan sekali lagi ulama-ulama kita memandangnya dengan pandangan ainur rahmah dengan para habaib itu. Kalau status trik intrik kabaib dalam konteks unholy alliance, kerjasama persekongkolan busuk dengan kolonial dan kapital, kalau itu sudah terbongkar sejak di zaman kiai-kiai kita, ya beda urusannya. Tentu akan tegas. Lah, terbongkarnya itu kan ketika sudah mengalami kemerdekaan, ketika surat menyurat Sunagorgronyo Habib Osman itu terdokumentasikan dan terpublish. Bahkan ada percetakan penerbitan buku-buku karya Sunagorgronyo, karya era kolonial, termasuk surat-surat itu. Mengapa itu terpublish? Ya begitu, itu penjajah. Saat itu kan mereka bisa intim, bisa saling menjaga rahasia karena masih ada kepentingan. Begitu mereka Belanda sudah nggak punya kepentingan, ya dibongkar lah, menjadi dokumentasi. Dan begitu terpublish kan kayak mencengangkan gitu. Saya membayangkan kalau Mbah Hasyim Asy'ari, ini yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, ulama-ulama di luar garis struktural NU lah, ulama-ulama NU secara kultural itu kan juga banyak. Kalau tahu ternyata Habib Osman punya telah melakukan unholy alliance, kerjasama atau persekongkolan busuk seperti ini, ya marah semua. Mbah Hasyim pasti marah lah. Ulama-ulama garis kultural pasti marah. Marahnya tidak hanya kepada Belanda, tapi juga kepada Habib-Habib ini. Saat itu kan belum terbongkar. Kalau saat kolonialisme melawan penjajah Belanda, sudah sistem teknologi informasi sudah terbuka seperti sekarang ini, nggak ada yang tersisa itu. Belanda mundur, ya Habib harus ikut mundur. Pak Karno memang tahu saat itu, sehingga pernah ingin mendeportasi para habaib itu. Tapi lagi-lagi ulama kita pandangannya dengan pandangan ainur rahmah. Data kerjasama busuk habaib dengan kolonial itu tidak seterang sekarang ini. Kalau dalam diskursus nasab itu, para habaib itu menegaskan syuhra wal istifadhah, kenasaban mereka yang bersambung kepada Nabi. Kalau menurut saya, syuhra wal istifadhah mereka itu ya kerjasama busuk dengan Belanda. Semua data tersebar di mana-mana. Buku-buku surat menyurat Sunagorgronyo dengan Habib Osman sudah terbongkar semuanya. Jadi Habib-Habib itu bahasa Jawanya itu kecelek. Mereka itu masih pede saja syuhra wal istifadhah, kenasaban mereka bersambung kepada Nabi. Padahal sebenarnya yang justru syuhra wal istifadhah habaib di Nusantara ini adalah syuhra wal istifadhah kedekatan mereka melakukan kerjasama busuk dengan pemerintah Belanda. Jangan marah sama saya, jangan nuntut sama saya, nuntut sama buku-buku yang sudah beredar itu, dokumen-dokumen yang terbongkar itu. Sekali lagi ulama kita saat itu pandangannya dengan pandangan ainur rahmah. Yang saya nggak habis pikir, doa Habib Osman bin Yahya untuk pemerintah Belanda itu kan sebenarnya aib. Saya baru membaca doanya saja, bagaimana doa Habib Osman untuk pemerintah Belanda yang notabene sebagai umat Islam
mengaku cucu Nabi, kok bisa berdoa seperti itu untuk kesakitan? Untuk kesakitan umat bin umat Nabi Muhammad SAW dari masyarakat Nusantara ini. Tega sekali itu. Ngaku cucu Nabi tapi membiarkan, ngaku cucu Nabi tapi melakukan praktek kerjasama busuk dengan penjajah. Masyarakat Nusantara yang perlu diberdayakan, dicerahkan, dimerdekakan untuk bangkit melawan penjajah, malah mereka bungkam. Bahkan Habib Yahya bin Utsman, suratnya juga terbongkar luas, meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk dalam tanda kutip menghabisi tokoh-tokoh dalam geger Cilegon, dalam kasus Aceh. Saya kira itu, saya pernah dapat kisah. Biasa ulama-ulama kita itu dulu pernah cerita kepada kita, pemerintah Belanda itu selalu nggak bikin tenang para kiai. Habis menemui tamu baik-baik dari habaib, 1 jam kemudian mereka datang. Saking husnuzonnya ulama kita, nggak pernah berpikir kalau kedatangan Belanda itu karena atas informasi habaib yang sebelumnya datang. Itu kan analisis saya sendiri. Dulu cerita yang masuk ke kita itu hanya setelah ngobrol dengan habaib, nggak lama kemudian tentara Belanda datang menangkap. Itu kita punya asumsi yang jahat itu tentara Belandanya itu. Nggak sampai kita pun nggak sampai berpikir terbersit itu terjadi karena atas dasar informasi Habib yang baru sowan kiai. Nah, sekarang saya berpikir, oh kalau gitu kiai-kiai yang habis dapat tamu dari habaib, nggak lama kemudian tentara Belanda datang menangkap, oh itu berarti informasi dari habaib. Iya, jaringan rasial habaib itu kuat, sehingga ya suddu ba'dunya kuat habaib itu. Fenomena itu kan terbaca sekarang ini. Bagaimana, mohon maaf ini, Habib Rizik itu berbeda dengan Habib Lutfi. Tapi berbeda dengan Habib Syekh. Tapi dalam persoalan nasab kompak semua, bersatu. Bersatu semua. Bersatu untuk melaknat, bersatu untuk mengutuk Kiai Imad yang mencoba membongkar kebenaran nasab Habib. Apakah benar bersambung kepada Nabi atau tidak? Semuanya mengutuk. Habib-habib lupa kalau mereka itu dari dulu itu sangat merendahkan para kiai. Tapi alhamdulillah merendahkan para kiai tapi juga nggak kuat-kuat amat. Ini ibarat sudah didukung kolonial, masih tidak bisa melemahkan para kiai Nusantara. Ibarat sudah didukung kolonialisme. Bahkan Habib-habib itu sudah didukung dengan kekuatan kapital. Karena memang kedatangannya memang untuk berdagang. Tanah Abang itu dikuasai Arab. Ampel dikuasai Arab. Itu bukti kalau mereka itu memang ambisi datangnya di Nusantara ini melalui kerjasama busuk dengan kolonial, memang punya kepentingan kapital. Jadi mereka ini juga bisa berwajah kolonial, bisa berwajah kapital, bisa berwajah berjuis. Itu. Ketika kekuatan kapital mereka menggila, pun nggak bisa melemahkan masyarakat Nusantara. Sekarang ini sekarang ini kekuatan habaib
tidak di sistem permodalan dan di jejak-jejak sisa-sisa kolonial yang mereka pertahankan, kekuatannya tidak di situ justru. Kekuatan Habib sekarang ini justru di Muhyiddin. Tapi alhamdulillah sekuat itu cara doktrinasi Habaib terhadap Muhyiddin ya nggak kuat-kuat amat. Begitu Kiai Imad mengeluarkan tesisnya, akhirnya banyak Muhyiddin yang justru sadar, dan masyarakat secara umum di luar mereka yang sudah jadi Muhyiddin ya sudah wajar kalau mereka mendukung Kiai Imad. Tapi yang di luar dugaan ini banyak barisan-barisan Kiai Imad justru mantan Muhyiddin semua. Iya, bisa dicek rata-rata Muhyiddin yang satu barisan dengan Kiai Imad itu. Nah, artinya apa? Puncak kekuatan doktrinasi Habaib di hadapan para Muhyiddin dan bisa menggerakkan banyaknya para Muhyiddin, tapi lemah juga ketika salah satu dari dzurriyyah masyarakat Jawa yang disimbolkan dengan Kiai Imad, Gus Aziz Jazuli, Sayyid Zulfikar bangkit. Hanya beberapa orang sebenarnya. Muhyiddin nggak bisa berbuat apa-apa. Mau membela gerakan membela Habaib, oh nanti malah jadi masalah. Itu kalau persekusi para Habaib itu nggak dihentikan, itu malah bumerang untuk para Habaib juga. Muhyiddin mau membela dari sisi teks, mereka nggak punya data. Surah wal istifadhahnya Habaib itu ya surah wal istifadhah kolonialisme, kerjasama busuk mereka dengan kolonial. Surah wal istifadhah dalam konteks kenasapan sudah habis di Kiai Imad. Instrumen Kiai Imad sudah sangat sulit dipatahkan itu. Mau mencoba pakai kaidah, kaidahnya kaidah yang bersifat motivasi. Tidak ditemukan data bukan berarti tidak ada. Itu kan motivasi kalau kamu melakukan penelitian yang serius. Nanti akan ketemu datanya. Gitu sebenarnya kan motivasi untuk para peneliti. Biar tidak putus asa dalam melakukan penelitian. Tapi kalau mengacu fikih peradabannya Nahdlatul Ulama, yang di situ ada aqwal, ada ilhaq, ada manhaj. Kalau mengacu pada fikih manhaji, maksud saya, ya mau tidak mau harus butuh data. Fikih manhaji itu fikih yang berbasis riset ilmiah melalui lintas disiplin ilmu. Tidak untuk kemungkinan di situ pendekatan antropologi, sosiologi, politik, kebudayaan, pendekatan filsafat, pendekatan religi, pendekatan saintifik, tes DNA. Itu sah. Itu memang dibutuhkan dalam fikih manhaji. Namanya ilmu itu kan harus diketahui. Kalau belum diketahui belum ilmu. Mau membela kenasaban Habaib dengan kaidah, dengan menolak data rasional dan empiris, kaidah itu nggak bisa menembus kekuatan Habaib, nggak bisa. Kaidah itu bagian daripada pengantar awal sebenarnya. Kaidah fikih itu kan sebenarnya pengantar awal untuk membuka hasanah pemahaman yang nanti simpulannya harus betul-betul sesuai dengan waqi'iyahnya, sesuai dengan realitas yang berkembang di tengah masyarakat. Makanya sebuah realitas itu memungkinkan di situ menggunakan maslahah mursalah, memungkinkan di situ menggunakan satu dzar'i, memungkinkan di situ menggunakan istihsan, memungkinkan di situ istilah kaidah-kaidah yang lain, uruf dan lain sebagainya.
itu kan nanti akan disesuaikan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Nah, itu pengantar. Nah, kalau sudah di lapangan itu kan betul-betul sudah fikih manhaji betul, melibatkan lintas disiplin keilmuan. Kalau melibatkan lintas disiplin keilmuan, hubungannya dengan riset Kiai Imad ya sulit dipatahkan. Karena Kiai Imad itu sudah fikihnya itu sudah tingkat tinggi, fikih manhaji. Itu ketika ada muhibin mau mencoba membela Habib dari perspektif turos, nggak bisa ngejar. Mau perspektif gerakan mengumpulkan muhibin ya nggak bisa. Ya tetap banyak kiai-kiai Nusantara yang lahir dari masyarakat Jawa, dari keturunan-keturunan orang Jawa, yang betul-betul memahami keberagamaan masyarakat Jawa, tetap akan di-backup, lebih banyak dibela oleh masyarakat Jawa. Muhibin malah saya yakin pada puncak tertentu nanti para muhibin juga akan memahami itu. Sekarang ini memang kekuatan habaib pada periode ketiga saya katakan di muhibin. Tapi muhibinnya yang muncul malah justru melemahkan peran dan posisi habaib. Karena muhibin yang kebetulan dalam tanda kutip pendekatan metode pembelaannya terhadap habaib itu pendekatan jahiliyah, pokoknya dan asal, tanpa melibatkan saintifik, perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa dewasa ini. Perdebatan retorika, pendekatan jahiliyah itu kan pendekatan yang didasarkan pada perdebatan yang sangat retorik, hanya retorika, tapi rasionalitasnya, empirismenya nggak masuk. Kawasan diskursus yang bisa didialogkan secara koresponden juga nggak bisa diuji pernyataan mereka melalui dialog tesis, antitesis, sintesis itu. Sistem koresponden lah kalau saya katakan itu. Dari sisi fakta juga berbeda, dari sisi koherensinya berbeda. Teori, hipotesis yang mereka keluarkan, kaidah yang mereka keluarkan itu nggak sesuai dengan fakta. Fakta di lapangan terkait dengan realitas habaib. Baik dari pendekatan moral maupun pendekatan keilmuan maupun pendekatan empiris. Nah, yang syuhra wal istifadhahnya itu justru syuhra wal istifadhah kedekatan habaib dengan sistem kolonial, yang di situ ada kerjasama busuk antara habaib, kalau saya katakan sebagai borjuis lah di sini, dengan sistem capital dan sistem kolonial, penjajahan atau kekuasaan, kehendak kuasa, relasi kuasa yang tidak seimbang. Itu. Nah, jadi kalau awal kekuatan habaib di Belanda, periode awal, periode kedua habaib kekuatannya di capital, periode ketiga habaib kekuatannya di muhibin. Karena sekarang ini habaib itu kan pada dalam tanda kutip lebih menikmati sistem kehabaiban di mata para muhibbin daripada capek-capek melakukan sistem perdagangan atau usaha, atau daripada masuk dalam wilayah kekuasaan. Mereka lebih enak secara publik bisa menguasai muhibbin. Tapi kan ada Kiai Imad, Allah membuka kesadaran masyarakat Nusantara ini dengan kehadiran sosok Kiai Imad. Nanti lambat laun akan ketahuan semuanya. Yaitu catatan ringan hari ini. Semoga bermanfaat.